Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Jazz. Baiklah teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengajaran tentang penggunaan past perfect progressive dalam bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang belum paham tentang penggunaannya, silakan simak videonya ya. Nah, apa yang disebut dengan past perfect progressive ini dan bagaimana caranya kita membuat kalimat dengan past perfect progressive ini? Nah, tentu teman-teman semuanya sudah tahu tentang penggunaan past perfect terlebih dahulu. Jika teman-teman masih belum mengetahui tentang penggunaan past perfect, silakan teman-teman simak di video saya yang sudah saya cantumkan nanti. Nah, baiklah teman-teman. Nah, apa yang disebut dengan past perfect progressive ini? Nah, jadi past perfect progressive ini adalah kalimat yang dibentuk untuk menjelaskan atau menceritakan kejadian yang telah terjadi pada masa lalu namun sedang berlangsung. Nah, paham teman-teman sampai di sana? Nah, untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan kurva sebelah ini. Nah, untuk penggunaan garis tengah ini adalah masa sekarang atau waktu sekarang yang kejadiannya terjadi saat ini. Sementara garis yang sebelah kanan ini adalah kejadian yang akan terjadi saat. Dan untuk garis yang ada di sebelah kiri saya ini adalah kejadian yang telah terjadi. Nah, untuk penggunaan past perfect progressive ini ada di sini. Nah, ini adalah penggunaan dari past tense, itu adalah kejadian yang telah terjadi atau masa lalu. Nah, sementara bentuk di sini adalah penggunaan dari past perfect. Penggunaan dari past perfect. Nah, sementara past perfect progressive ini adalah penggunaan proses dari past perfect ini menuju ke past tense, ini adalah yang disebut dengan penggunaan past perfect progressive. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk contohnya sendiri di dalam bahasa Indonesia bisa kita misalkan seperti kemarin sewaktu saya didatangi oleh seseorang, saya telah sedang duduk di halte selama 3 jam. Atau misalnya juga kemarin sebelum saya naik angkot, saya telah sedang duduk di halte selama 2 jam lebih. Jadi penggunaan kalimat seperti itu kita menggunakan yang namanya tenses past perfect progressive ini. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini? Atau enggak, kita juga bisa mencontohkannya seperti ini. Kemarin sebelum saya naik bis, saya telah sedang ditelepon oleh paman saya selama 2 jam atau sejak dari jam 7. Nah, jadi penggunaan hal-hal seperti itu adalah penggunaan dari yang namanya past perfect progressive. Paham ya teman-teman? Untuk penggunaan past perfect progressive ini. Nah, untuk polanya sendiri bisa kita lihat di sini ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Nah, untuk penggunaannya bentuk positifnya itu kita bisa memasukkan rumusnya seperti subjek ditambah head ditambah been dan ditambah verb ing. Nah, kalau untuk tambahnya bisa teman-teman tambahkan seperti objek, adverb, atau misalnya penggunaan dari since, for, terserah teman-teman pada bagian ini. Nah, untuk pola negatifnya sendiri juga bisa teman-teman lihat seperti penambahan subjek dan ditambah head dan ditambah not, terus ditambah been dan ditambah verb ing. Nah, perbedaan antara bentuk positif dan bentuk negatif ini terdapat pada yang namanya penggunaan not di sini. Paham ya teman-teman sampai di sini untuk rumusnya. Nah, untuk kalimat interrogatifnya sendiri, teman-teman bisa melihat di awalnya kita bisa meletakkan yang namanya auxiliary head ini dan ditambah dengan subjek, ditambah been dan verb ing, lalu ditambahkan dengan tanda tanya. Paham ya teman-teman untuk polanya sendiri pada penggunaan past perfect progressive ini. Nah, sebagai contoh saya bisa mencontohkannya seperti I had been waiting for him since 4:30. Saya telah sedang menunggunya sejak jam setengah 5. Nah, ingat ya teman-teman, di dalam penggunaan pola progresif ini ada yang namanya kata sedang di dalam arti sebuah kalimat tersebut. Biar teman-teman bisa menikmati, karena progresif ini adalah suatu proses yang terjadi pada masa itu atau saat pada masa lalu. Nah, untuk penggunaan negatifnya sendiri teman-teman bisa menambahkan yang namanya had not atau disingkat juga dengan hadn't. I hadn't been waiting for him since 4:30. Saya tidak sedang menunggunya sejak jam setengah 5. Nah, atau untuk kalimat tanyanya sendiri teman-teman juga bisa membuatnya seperti ini. Had you been waiting for him since 4:30? Apakah kamu telah sedang menunggunya sejak jam setengah 5? Nah, untuk jawabannya sendiri teman-teman bisa memasukkan seperti yes, I had, no, I hadn't, atau I had not.
Paham ya teman-teman untuk penggunaan past perfect progressive ini. Jadi gimana teman-teman? Udah mengerti sampai di sini untuk penggunaan past perfect progressive ini? Biasanya past perfect progressive ini disandingkan dengan yang namanya tenses past tense. Nah, contohnya kita bisa melihatnya di contoh di bawah ini. We had been waiting for Nancy for over 3 hours before she finally arrived yesterday. Nah, kita telah sedang menunggu Nancy selama 3 jam sebelum dia akhirnya datang. Nah, itu adalah penggunaan dari past perfect progressive itu sendiri. Jadi, penggunaannya itu diiringi dengan yang namanya past tense. Nah, she finally arrived yesterday ini adalah penggunaan dari yang namanya past tense. Jadi, kejadiannya itu kemarin, namun sebelum Nancy ini datang, kejadian yang terjadi itu adalah kejadian yang dibentuk dengan kalimat past perfect progressive ini. Paham ya teman-teman? Atau juga bisa dibentuk dengan penggunaan past perfect tense. Namun karena keadaannya terjadi sesuatu tindakan yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan, maka kita menggunakan yang namanya past perfect progressive. We had been waiting for Nancy for over 3 hours. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini untuk penggunaan past perfect progressive ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada penggunaan yang namanya before di sini. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya kata after atau before ini di dalam sebuah kalimat yang menggunakan past perfect progressive ini dan disandingkan dengan yang namanya past tense. Paham ya teman-teman? Nah, untuk pola past perfect progressive ini kenapa dia disebut dengan past perfect progressive? Karena ada arti specific time seperti penggunaan kata since atau penggunaan kata for. Since ini artinya semenjak, for ini artinya selama. Berarti kita telah sedang menunggu Nancy selama 3 jam. Nah, untuk penggunaan specific time ini maka kita menggunakan yang namanya past perfect progressive. Namun jika tidak ada penggunaan waktu yang spesifik seperti ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya past tense continuous atau past tense progressive. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk penggunaan past perfect itu adalah penggunaan specific time-nya itu lebih cenderung diperlihatkan atau ditunjukkan di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, paham sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau keluhan di dalam penggunaan past perfect progressive ini, silakan bertanya saja dan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran dari saya hari ini. Nah, thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Ciao.